Pada hari ini saya kedatangan Pak Direktur Utama Pertamina bersama Pak Komisaris Utama Pertamina, dan saya juga didampingi Jampisus. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, tentunya yang akan bersangkutan dengan masalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kami. Mencermati dinamika masyarakat terkait dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung berupa penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada PT Pertamina, subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau KKS. Di sana ini kami sampaikan beberapa hal yang mungkin perlu diketahui oleh teman-teman semua. Yang pertama adalah bahwa penyidikan ini tembus deliktinya. Waktu kejadiannya adalah tahun 2018 sampai 2023. Tolong ini, tembus ini, dan nantinya akan mempengaruhi tentang kondisi minyak premium ya, minyak pertamax yang ada di pasaran. Artinya bahwa mulai 2014 ke sini itu tidak ada kaitannya yang sedang kita selidiki. Artinya kondisi pertamax yang ada sudah bagus dan sudah sesuai dengan standar yang ada di Pertamina. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa bahan bakar minyak sebagai produk kilang yang didistribusi atau dipasarkan oleh PT Pertamina saat ini adalah baik, ya, dalam kondisi yang baik dan sudah sesuai dengan spesifikasi, tetap tidak terkait dengan peristiwa hukum yang sedang disidik. Karena bahan bakar minyak adalah barang habis pakai, dan jika dilihat dari sisi lamanya stok kecukupan BBM yang bersekitar antara 21 sampai 23 hari, maka BBM yang dipasarkan pada tahun 2018-2023 tidak ada lagi stok di dalam tahun 2024. Artinya yang kita sidik tetap sampai 2023. Ini tidak ada kaitannya. Artinya sidik tetap sampai 2023. Ini tidak ada kaitannya. Artinya lagi spesifikasi yang ada di pasaran adalah spesifikasi yang sesuai dengan yang ditentukan oleh Pertamina. Kemudian yang ketiga, bahwa benar ada fakta hukum yang menyatakan bahwa Pertamina Tata Niaga melakukan pembelian dan pembayaran terhadap BBM atau RON 92, namun yang mohon ini dimengerti dan disampaikan pada masyarakat sehingga tidak ada lagi hal-hal yang menyebabkan situasi kondisi minyak Pertamina mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian yang keempat, bahwa penegakan hukum yang dilakukan dalam perkara ini merupakan bentuk sinergitas kolaborasi antara Kejaksaan Agung dan PT Pertamina dan rangka pembersih-bersih BUMN menuju Pertamina yang dengan good corporate governance dengan melakukan perbaikan tata kelola pada PT Pertamina. Mungkin nanti teman-teman bisa menanyakan langsung kepada Pak Dirut atau Pak Pomut sehingga akan lebih jelas lagi. Yang kelima, bahwa perlu saya tegaskan, dalam penanganan perkara ini tidak ada intervensi dari pihak manapun, melainkan murni sebagai penegakan hukum dalam
dalam rangka mendukung cita pemerintahan menuju Indonesia Emas 2045. Dan saat ini penyidik fokus untuk menyelesaikan, termasuk bekerja sama dengan ahli keuangan untuk menghitung kerugian keuangan negara yang real dari tahun 2018 sampai 2023. Dan tentunya dengan keterangan ini kami berharap agar masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang 446. Itu pernyataan yang kami sampaikan, dan ini adalah hasil dari pembicaraan kami dengan Pak Dirut. Dan tentunya kalau teman-teman ada hal yang ingin ditanyakan, atau mungkin Pak Dirut akan menyampaikan hal-hal tertentu dulu, dan nanti kita akan beri kesempatan, Pak Kapuspen, tolong beri kesempatan yang seluas-luasnya pada teman-teman untuk menanyakan hal ini, tapi khusus tentang BBM Pertamina. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Jaksa Agung beserta seluruh jajaran Kejaksaan Agung, pada kesempatan ini izinkan kami dari PT Pertamina Persero menyampaikan rasa hormat, apresiasi, dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan untuk dapat bersama-sama melakukan konferensi pers pada pagi hari ini. Kita mengetahui bersama dan kami sangat mengapresiasi langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh salah satu anak perusahaan, yang dilakukan penting bagi kami untuk terus semakin introspeksi diri dan tentunya melihat apabila ada area atau celah untuk kemudian kita semakin meningkatkan tata kelola perusahaan agar jauh lebih baik ke depan. Sehubungan dengan kualitas BBM yang saat ini beredar, yang saat ini berada di seluruh SPBU Pertamina, kami juga melakukan uji rutin setiap tahun bekerja sama dengan Lemigas. Bukan hanya karena ada kejadian ini, tapi ini sudah adalah suatu kegiatan rutin yang dilakukan oleh Lemigas kepada badan usaha hilir, termasuk salah satunya adalah Pertamina. Beberapa kesempatan lalu juga kami sudah melakukan uji sampel bersama Lemigas di 75 tempat, termasuk di Terminal Pertamina Pelumpang, begitu juga di 33 SPBU yang tersebar antara lain di Jakarta, Depok, Bogor, dan Tangerang Selatan. Dan hasil dari pengujian itu menunjukkan adalah kualitas produk BBM Pertamina hasilnya juga sudah sesuai dengan standar spesifikasi teknis
seperti yang dipersyaratkan di Migas SDM. Uji ini akan kami lakukan terus-menerus di seluruh wilayah Indonesia, dan tentunya kami juga menyampaikan ke masyarakat bahwa uji ini akan terbuka dan transparan. Masyarakat juga dapat ikut serta untuk mengawasi. Dengan demikian, menyampaikan selain call center 135, saya juga memberikan nomor pribadi yang bisa menerima pesan dari masyarakat seandainya menemukan, karena biasanya ketika ada waktu yang sesuai pada malam hari, saya membalas pesan-pesan yang masuk sebagai wujud dari keseriusan dan semangat kita bersama untuk semakin mendorong kualitas pertanian pelayanan Pertamina menjadi lebih baik. Pola pelayanan di masyarakat sudah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu khawatir, masyarakat tidak perlu cemas bahwa produk yang berada di SPBU Pertamina sudah sesuai dengan standar spesifikasi teknis. Tentunya Pertamina kami akan terus memperbaiki diri, kami juga akan terus berusaha aktivitas lainnya. Untuk itu salah satu fokus yang utama yaitu kami menjamin pelayanan dan distribusi energi dapat berlangsung dengan baik dan energi dapat tersedia di seluruh wilayah Indonesia agar supaya masyarakat dapat terlayani dengan baik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali surveyor dari surveyor yang saya hormati Pak Kasatun, Pak Dirut, Pak Komut, Pak Jampitsus, dan Bapak sekalian,
Bapak Sekjen dan rekan-rekan wartawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ingin kami sampaikan bahwa Lemigas sebagai badan layanan umum yang melakukan pengujian terhadap jasa layanan di bidang minyak dan gas ini salah satunya melakukan pengujian kualitas dari BBM yang beredar di masyarakat. Yang kedua, kami melakukan pengujian BBM yang ada di masyarakat berdasarkan sebagai bagian dari pengawasan mutu BBM oleh Ditjen Migas. Titik-titik yang akan dilakukan sampling dan dilakukan pengujian didasarkan atas permintaan dari Ditjen Migas. Kemudian yang ketiga, kami memang secara rutin melakukan pengujian terhadap sampel-sampel titik-titik yang sesuai permintaan Ditjen Migas, dan selama ini kami sampaikan Pak Jaksa Agung, Pak Dirut, bahwa seluruh yang kami lakukan pengujian spesifikasinya memenuhi sesuai ketentuan yang ditetapkan di pemerintah dalam hal ini di Ditjen Migas. Kemudian yang terakhir, yang kemarin kami melakukan pengujian juga di sebagaimana sampaikan Pak Dirut di Jakarta, kemudian di Depok, Bogor, termasuk Tangsel dan Lumbang. Kami sudah melakukan pengujian khusus untuk yang PRON, semuanya sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam peraturan di Ditjen Migas. Mungkin itu dari kami, Pak Jaksa Agung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, untuk itu silakan dari ID Survey untuk menyampaikan apa yang dilakukan selama ini dan apa hasil. Terima kasih Pak Jaksa Agung beserta jajaran dan Pak Dirut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita rekan-rekan. Pada tanggal 5 Maret 2025 kemarin, PT Surveyor Indonesia sebagai independent surveyor diundang oleh Pertamina Persero untuk melakukan sampling uji terhadap 3 parameter terkait dengan densitas, temperatur, dan warna untuk Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Turbo di 2 SPBU. Dari hasil pengujian yang dilaksanakan terhadap 3 parameter tersebut, hasilnya masih dalam rentang batasan mutu sesuai dengan peraturan Ditjen Migas yang terkait, nomor 0486 dan nomor 110. Mungkin demikian keterangan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Terima kasih Bapak Jaksa Agung dan jajaran yang saya hormati, Bapak Pungut, Bapak Dirut, jajaran yang saya hormati, Bapak dan Ibu wartawan yang saya hormati juga. Kami PT Tukeran Indonesia merupakan salah satu lembaga survei atau lembaga audit yang ditunjuk oleh PT Pertamina Patraniaga untuk melaksanakan kegiatan pengecekan fasilitas SPBU. Dan hari kemarin kami juga terlibat untuk melaksanakan pengecekan di 2 SPBU yang dipilih sesuai dengan penunjukan yang diberikan kepada kami. Kami melaksanakan pengecekan quality dan quantity. Untuk aspek quality, parameter ceknya adalah pengecekan densitas, dan untuk parameter quantity yang kami cek adalah kesesuaian volume. Nah, kami melaksanakan pengecekan ini sesuai dengan instruksi kerja dan prosedur dan referensi yang telah ditetapkan oleh Pertamina. Nah, berdasarkan hasil cek yang kami laksanakan khususnya di 2 SPBU kemarin, hasil pengecekannya itu sudah sesuai juga dengan referensi yang sudah ditetapkan oleh Pertamina, sudah masuk toleransi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Baik, teman-teman, itu yang disampaikan baik oleh Pak Dirut, kemudian dari Kementerian dari Lemigas dan Surveyor serta dan TUB, di mana
bahwa bahan bakar yang dihasilkan oleh Pertamina yang sekarang beredar di masyarakat adalah yang betul-betul sesuai dengan standarisasi spesifikasi yang dipunyai oleh Pertamina. Dan untuk itu tentunya mengharapkan pada masyarakat untuk jangan ragu lagi menggunakan bahan bakar milik Pertamina. Kemudian apabila ada teman-teman mungkin yang ingin menyampaikan beberapa hal, silakan nanti Pak Kapuspen, mungkin Pak Kapuspen di Ya, berurut saja, berurut. Ya. Nanti kalau Assalamualaikum, perkenalkan Pak Jihan dari Depo Pak. Pertama, awal mula penyidikan kasus ini kan terkait adanya kesengajaan untuk menghindari tawar-menawar antara KKKS dengan subholding Pertamina. Nah, subholdingnya udah jadi ditetapkan tersangka. Apakah dalam proses tersebut yang mengakibatkan KKKS ini bisa ekspor dengan keuntungan yang lebih tinggi, lalu Pertaminanya impor yang mengakibatkan negara harus mengeluarkan uang lebih tinggi juga, itu ada keterkaitan dengan Pertamina Pusat. Maksudnya dalam proses itu apakah perlu persetujuan juga dari Pertamina Pusat? Nah, sejauh ini kan pemeriksaan yang dilakukan ke subholding Pak. Apakah pengurus sebelumnya Pertamina Pusat, mungkin salah satunya Bu Nika sudah diperiksa? Nah, begini dulu. Jadi rilis sekarang adalah masalah bahan bakar yang masyarakat masih meragukannya. Soal nanti penanganan perkara ditanyakan nanti khusus dengan jam khusus di Gedung Bulan. Ya, jadi ditanyakan adalah kita batasi. Jadi pertanyaan adalah hanya menyangkut bahan produk bahan bakar Pertamina. Silakan. Yang dilakukan kan di tahun 2018 sampai 2023. Apakah ada data minyak-minyak tersebut disebar di daerah mana saja yang dilakukan, yang di blending di luar, yang diduga dilakukan tidak sesuai dengan prosedur. Kemudian jumlah total minyaknya yang di blending itu berapa Pak sebenarnya? Kalau untuk Pak Jaksa Agung, apakah ada kemungkinan, ini kan periodenya kena di masa periode COVID Pak, pasal yang dikenakan apakah akan ada pasal khusus penanganan COVID juga terkait korupsinya? Baik, Ibu dari CNN, tentunya proses ini masih berlangsung, proses hukum, jadi kami juga masih menunggu, dan nanti pada saat tentunya persidangan akan lebih jelas untuk hal yang Ibu tanyakan. Terima kasih. Baik, Mbak CNN. Kita akan melihat hasil nanti selesai penyidikan ini. Kita akan melihat dulu apakah ada hal-hal yang memberatkan dalam situasi COVID dia melakukan perbuatan itu, dan tentunya ancaman hukumannya akan lebih berat. Bahkan dalam kondisi yang demikian bisa-bisa hukuman mati. Tapi kita akan lihat dulu bagaimana hasil penyelidikan ini, ya. Selamat pagi Pak, saya Miss Francisca dari Bloomberg Technos. Tadi kan Pak Simon itu bilang dan migas itu uji tiap tahun ya Pak. Nah, kalau misalnya memang tiap tahun, apa temuan Pertamina soal kualitas Pertamax itu di periode 2018-2023? Benar nggak kualitas yang berbeda atau indikasinya emang ada teroplos gitu? Kemudian Bapak kalau misalnya ngikutin juga, ini kan banyak konsumen yang ngadu gitu ya Pak. Ini gimana sih Pak pertanggungjawaban Pertamina atas periode di 2018-2023 ini kepada konsumen khususnya Pertamax gitu. Kemudian Pak, kemarin Pak Ega di DPR tanggal 25 itu bilang penjualannya turun 5% gitu. Apakah memang di tanggal itu aja atau gimana penjualan Pertamina terkait dengan kasus ini? Terima kasih. Baik, Ibu Francisca dari Global Tech House. Bloomberg. Baik, tentunya nanti kami akan meminta masukan dari tim sebelumnya, karena mohon maaf untuk periode 2018-2023 kami kebetulan belum bergabung di Pertamina, jadi nanti kami akan
mengecek nanti informasi yang ada di Pertamina. Selanjutnya juga tentunya kami akan kumpulkan data yang sudah bersama-sama kita lakukan pengujian dengan Lemigas untuk produk-produk Pertamina pada periode itu. Terima kasih. Ada satu lagi. Izin Pak, saya Nadia dari Antara. Izin Pak mau tanya, ini kan kasus yang lumayan besar ya, perkiraan kerugian negaranya gitu. Adakah dari Kejagung bekerja sama dengan Kementerian BUMN untuk berencana bersih-bersih gitu, BUMN lainnya untuk menciptakan yang good governance itu? Terima kasih. Jawabannya, inilah langkah bersih-bersihnya. Apa ke depan ada lagi Pak? Insya Allah, bagi kami siapapun, kalau memang ada, kita sikat. Jadi Kementerian BUMN sendiri seperti apa Pak? Pasti Kementerian BUMN akan menyerahkan apa yang menjadi harapan dari kejaksaan, dan tentunya lagi ke depan bukan hanya kita melakukan represif aja, penindakan, tapi kita akan memperbaiki tata kelolanya sehingga kebocoran ini tidak terulang lagi. Itu yang akan kita lakukan. Mau nanya ke Pak Jaksa, mungkin tadi kan kita akan bahas lagi, akan diberikan kesempatan bertanya di Jampitsus nanti Pak. Nah tapi kalau untuk hari ini sendiri akan ada update mungkin Pak terkait perkembangan penyelidikannya, mungkin disebutkan dulu Pak, apa akan ada perkembangannya atau bagaimana Pak untuk kasus korupsi di PT Pertamina Patraniaga ini Pak? Sampai saat ini kita masih seperti yang kemarin, belum ada hal-hal yang baru atau apalagi mungkin tersangka baru, belum. Tapi insya Allah ke depan kita akan terus laksanakan, dan saya minta pada Jampitsus untuk perkara ini segera selesai sehingga masyarakat lebih tenang lagi, tidak apalagi menghadapi hari-hari raya begitu. Jadi saya mengharapkan nanti Jampitsus untuk segera menindaklanjuti, dan perhitungannya nanti dengan BPK, kita akan minta BPK membantu kita untuk menghitung kerugian negaranya, dan insya Allah segera akan kita lakukan dengan segera. Baik, terima kasih atas kehadiran teman-teman, dan sejujurnya saya itu minta mohon pada teman-teman untuk sampaikan ke masyarakat untuk jangan ragu ya melakukan atau menggunakan bahan bakar yang dibuat oleh Pertamina, dan itu pasti jaminan mutu. Bukan iklan, tapi insya Allah kita punya suatu Pertamina yang bagus, dan tentunya mari kita bersama-sama untuk menjaganya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.